hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi jami' ulumihi fid dharain amin. Puji syukur kita ucapkan dan kita aturkan setinggi-tingginya kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana pada malam hari ini kita kembali dapat menyambung pengajian kita. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita menjalani kehidupan di alam dunia ini terarah ke jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tak lupa pula kita mengaturkan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, orang yang mengikuti jejak langkah beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin wa hadirat jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasiat yang ketiga, menghindari sifat riya atau pamer. Bahasa Arab riya, bahasa Indonesia pamer, bahasa kampung hendak minta lihat. Nah, orang yang beramal ibadah dan ada niatan di dalam batinnya, di dalam hatinya, hendak minta lihat, hendak minta nilai selain dari Allah, maka itu dinamakan dengan riya. Pamer, hendak minta lihat, hendak minta balas selain dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, orang yang seperti demikian seumur hidupnya kada bakalan bisa mata batinnya menembus dapat melihat keelokan zat wajibil wujud. Seumuran kada bakalan kawan. Oleh karena itu di dalam kitab sini di bagian nomor 3 wasiat beliau mewasiatkan kepada kita seluruh umat Nabi Muhammad agar menghindari sifat riya ataupun pamer. Hendak minta lihat, hendak minta nilai, minta penghargaan, minta puji dan lain sebagainya. Kita baca dulu. Wahzar min dakaikir riya khaufan min diya'il ujur wa zulmatil qalbi. Artinya takutlah dari sehalus-halus sifat riya yang mengakibatkan gugurnya pahala amal dan menjadikan hati gelap ataupun gelisah. Jadi orang yang ada di dalam batinnya sifat riya, sifat pamer, sifat hendak minta lihat dan minta nilai selain dari Allah Subhanahu wa ta'ala, selama dia berada di alam dunia kada bakalan mendapatkan yang namanya kebahagiaan. Hatinya gelap, hatinya menjadi gelisah, kada bakalan tenang. Siapa aja nih Piat? Tuha anu binian lakian dari semenjak zaman bahari sampai terjadi kiamat. Selama riya itu masih ada di dalam batin, kada bakalan orang itu menjadi bahagia, hatinya terang, bersinar dan jadi dijauhi sejauh-jauhnya, jangan sampai sifat riya ada di dalam batin kita. Nah, kemudian beliau menyebutkan wa min dakaikir riya'i istihla'ul ibadati. Qala sahibul wasiyah summun qatilun muhbitun lil amali
walaula syuhudud du'afa'i ta'zimi maqamihim 'inda nasi bi sahril layalil kamilah mastata'u sahra lailatin kamilan fadlan 'an dawamis sahari. Dan salah satu sehalus-halus sifat ria ialah mencari kemanisan beribadah. Nah ini jarang terungkap, jarang tersampaikan. Kadang orang cuma menyebutkan ria, minta nilai selain daripada Allah. Padahal ria ini banyak pemecahannya di dalam kitab sini. Nah termasuk dari kategori ria adalah istihlaul ibadah. Orang nih hendak beramal taat, orang nih hendak beribadah, melaksanakan sembahyang baik yang wajib maupun yang sunat, melaksanakan puasa, melaksanakan haji dan umrah dan ibadah-ibadah yang lainnya. Tujuan di dalam hatinya terselip ingin mencari kemanisan di dalam beribadah, sudah ria itu. Nah orang yang beramal ibadah kayak itu karena bakalan tenang hidupnya, hatinya makin bertambah gelap, karena bakalan bersinar karena mendapatkan nur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah coba biar ini ditelaah, ini diintrospeksi diri kita seorang masing-masing, koreksi diri. Adakah kita beramal ibadah kayak itu? Apabila kita beramal ibadah di dalam batin kita masih ada lagi mencari rasa kemanisan di dalamnya, maka orang itu adalah orang yang terhijab, orang yang terdinding, dan dinamakan dengan orang yang ria. Kadang ini ada, kadang ada ini di dalam batin kita. Mungkin bapak kadang belum pernah mengharapkan, jujur kan? Jujur pengharapkan tak bisa sudah. Makin merasa nyaman sembahyang tengah malam, makin berhebatnya. Nah, merasa nyamannya itu nah. Coba bang sudah ada rasa nyaman itu tak gawi bang ada. Nah bisa ada tagawi. Berarti bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang dikarenakan lillah kada ada istilah nyaman kah kada nyaman tetap digawi. Nah itu dong jujur. Coba biar rasakan tuh sembahyang 5 waktu tuh. Sembahyang 5 waktu itu apabila merasa nyaman aja nyaman gawi, sedangkan sudah merasa kali nyaman lalu koler, jelas sudah itu bukan lillahi ta'ala ngarannya, lil nyaman ngarannya. Ya tadi istihlaul ibadah ngarannya. Na'udzubillah subhanallah. Nah tadi inti ngarannya orang ikrar. Karena panggil warahnya mana harap Allah, Rasulullah, Nur Muhammad sembahyang sudah merasa ada nyaman karena digawinya, apalagi kada bisa sembahyang sama sekali. Nah itu rumput benar, ya kan? Itu dijauhi benar itu, dijauhi benar.